Dia geci, dia tuh apa, dia bendara, dia bawa laporan. Dan ada yang kayak gitu, Bang? Yang kayak orang pokir juga. Ya kan ada. Untung nggak datang KPK. Kalau datang KPK, aku tunjuk semua. Berarti kalau datang KPK ke Aceh, Abang siap tuh. Deng, 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 deng. Janganlah, sayang juga. Siap. Kan inti ada juga. Saya Zaidi, orang paling baik di rumah sendiri. Saya mewakili netizen, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kram Krum. Oke, hadirin pasukan Kram Krum, jamaah Kram Krum sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Atap Kreatif Nusantara, yaitu sebuah lembaga yang bergerak di bidang industri kreatif dan kebudayaan. Jadi memang Atap Nusantara itu baru berdiri beberapa bulan yang lalu di 2022 ini. Dan ada salah satu program kita di Atap Nusantara yaitu bernama Kram Krum. Ya ngobrol-ngobrol santai lah. Ya hadirin sekalian, hadirin lagi. Sorry, jamaah Kram Krum. Oke, jadi kalau orang-orang penonton kita namanya jamaah Kram Krum, Bang. Oke, ya untuk yang mewakili netizen kali ini ada Bang Ojeng namanya. Dan yang akan ngobrol, berbicara dengan kita hari ini ada Bang Jamal Abdullah. Ya, oke. Jadi Bang, itu terserah Bang. Ya, itu terserah Bang. Boleh Abdullah, boleh Talo, apapun yang Abang mau. Oke, baik. Jadi gitu Bang. Jadi kami beberapa orang dengan berbagai latar belakang kemudian bergabung mewacanakan membuat sebuah lembaga. Mudah-mudahan mungkin nanti bisa kita resmikan, kita punya legalitas secara negara yang sah gitu. Jadi rencana kami memang ingin buat yayasan seperti itu, Bang. Jadi yang halal ya? Gimana? Yang halal ya? Yang halal, artinya memang ngapain kita buat-buat tapi ketika berurusan dengan negara kita tidak punya legalitasnya begitu. Dan kemudian kami menamakan itu Atap Kreatif Nusantara. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat di Aceh dan bisa bermanfaat di Indonesia dan bisa go lah gitu Bang. Gimana menurut Abang tuh Bang? Artinya dengan termasuk telat nggak sih Bang gitu? Atap kreatif ya? Atap Kreatif Nusantara Bang. Kupikir untuk yang positif kan nggak ada kata telat ya. Tapi kalau bicara nama ya, Nama? pasti ada tantangan ya. Iya. Mungkin terjemahannya kalau atap ini kan jadi payung besar ya. Betul. Payung aja diameternya semeter. Oh, kalau bisa atap puluhan meter. bisa puluhan meter Dia ya. bisa mewayangi banyak kreativitas. Banyak dalam kreativitas. Pemahaman aku ya. Iya. Pemahaman 3 meja warung kopi lah. Iya. Terpikir ke aku kalau jadi atap berarti kan jadi sebuah wadah besar. Wadah besar. Kalau udah wadah besar bisa menampung banyak kreativitas. Iya. Pastinya pasti gitu ya. Iya. Artinya mimpi kita juga begitu. Ya aku berdoa supaya begitu. Alhamdulillah, amin, insya Allah, amin. 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 Karena kalau dilihat proyeknya kan lebih ke sinematografi ya mungkin. Iya. Kalian. Dua bidang, Pak. Industri kreatif dan kebudayaan. Jadi dua itu. Iya keren kalau menurut aku. Iya, Oke lah. artinya anak muda semua keren kan. Gak ada istilah terlambat lah. Nggak ada istilah terlambat dan mudah-mudahan berhasil begitu, Bang. Insya Allah Tentu berhasil. tentu dukungan, mohon dengan bantuan dan dukungan segala yang berkecimpung baik yang tidak berkecimpung, artinya secara moral mungkin bantu nonton juga oke gitu dan Bantu bully boleh. bantu bully juga oke karena itu kan juga perlu nonton baru bisa bully gitu Iya, kan. Memang harus dibully. Harus dibully dulu. Karena mencari superioritas itu kan biar salah kayak si Spiritual. harus dibully biar apa Ya, dia. oke, harus dibully dulu. Harus berdosa dulu kan. Harus itu dulu, kemudian tobat baru go gitu Bang. Nah, itu dia. Oke. Karena gini Bang, beda sekolah dengan kehidupan gitu Bang. Jadi kalau di sekolah kita dikasih pelajaran dulu, baru ujian. Tapi kalau di pendidikan di sekolah dengan pendidikan di kehidupan beda. Gitu. Ya, jadi kalau di sekolah tuh dikasih pelajaran baru ujian. Kalau di kehidupan ujian dulu Bang, baru habis itu ada pelajarannya. Ya. Nah. Oke. Terkait dengan nama kita juga Kram Krum. Gimana menurut Abang tuh? Menurut Bang Ojeng juga pemilihan kata Kram Krum tuh gimana menurut Abang? Berisik ya, rusuh ya. Rusuh. Nah, pasti itu, ya kan?
Artinya kalau udah bicara kerusuhan, kayak liar lah, rusuh. Liar, lah. rusuh Mungkin deh dimulai dari artistik. Dari jadi setting-setting, harus lebih rusuh kan. harus rusuh lah gitu. Gelasnya jangan gelas plastik, jadi plek-plek dia nggak. Jadi kerangkrum, nggak kan. kerangkrum. Harusnya Mejanya yang lebih kerangkrum. Gitu Kayak kan. kaleng-kaleng lah, metal-metal lah gitu bang ya. Kayak oke ini kan udah agak kerangkrum, ada seng ya. Ada kan? seng. Paling kalau ada orang liar di belakang, Boom gitu lempar batu jadi lebih dia. natural, ya kan? Oke, kerangkrum. Kerangkrum, Gampang oke. di Gampang ini ya, diingat. gampang direkod sama orang-orang, oke. Akrab bang ya, kram krum. Dan itu juga Aceh gitu loh. Ya. Istilah-istilah Aceh lah, kram krum gitu. Oke, berarti pasukan kram krum, apa namanya, kalau Bang Jamal mungkin bisa, apa istilahnya, mendeskripsikan diri abang sendiri, misalnya gini, saya berprofesi sebagai apa gitu. Bang Jamal ingin dikenal orang ataupun selama ini dikenal orang sebagai apa nih bang? Apa ya? Kalau Kram krum dikenal- aja bang. Kalau dikenal mungkin apa? Kurasa ya tahu lah kawan-kawan kan. Kalau- Artinya yang tapi kalau populer kurasa enggak. kalau populer tidak. Kalau populer enggak, karena popularitasnya kan berbau industri dia. Iya betul betul. Kalau dikenali kan bisa lewat kriminal, permurtadan, semacam misionaris, ya kan. Tapi kalau hal-hal positif kan nggak begitu masuk dia. Kalau dikenal, aku pikir dikenal lah di kalangan kesenian Di ya. kalangan kesenian ya. Tapi generasinya juga. Generasi Kalau juga generasi mungkin kayak kau ke atas. mungkin lebih ada. ada kenal. Ha. Kau ke bawah mungkin. Ke bawah udah nggak agak kenal, jarang ya. tuh. Nah, Ha, ha, ha. ada orang tahu Jamal Talo, tapi mukanya nggak tahu yang mana. Makanya nggak tahu yang mana. Tapi tanya, Bang, tahu Bang Jamal Talo? Dia tanya, "Maaf." Padahal nanya sama abang gitu. Aku nggak tahu di belakang coba cek. Yang mana orangnya yang gondrong? Yang gondrong tuh. Ha. Jumpanya Sarje. Bukan salah aku. Kan? Salah dia nggak kenal. Tapi abang bilang nama sendiri kan. Nama aku Jamal Abdullah, bukan Jamal Talo, dia bilang. Aku nggak bilang apa. Iya, Artinya begitulah generasi di bawah Firja nggak begitu tahu, dia tahu nama. Cuman Ya, wajahnya persoalan kan. bagaimana dia tahu nama aku Nggak nggak ngerti juga. Ya nggak ngerti terserah lah itu dari mana. Apa lewat kriminalitas, permurtadan, misionaris, ya nggak tahu kita. Nggak tahu. Tapi yang jelas popularitas nggak masuk di level itu. Karena memang ya nggak populis tadi bang. Artinya Iya. memang bukan entertain, tapi memang seniman lah gitu ya. Dan mungkin dulu juga media kita juga nggak seheboh sekarang. Itu ngaruh nggak sih bang menurut bang? Kalau nggak dulu memang kelemahan kami dulu, letting kami itu nggak begitu mengejar eksistensi lewat media itu. Oke. Nggak begitu kejar itu karena mungkin dunianya beda waktu itu Iya. ya. Jadi kita lebih proses aja Proses, gitu. proses. Cari panggung, proses panggung, selesai. Kalau sekarang kan dunianya kan simpel kali kan. Aha. Sambil duduk mikir temenung ngedan pun kita bisa expose kan. Bisa expose apa populer. Bisa expose dan kalau mau juga bang. Karena kan beberapa seniman kadang dia juga nggak mau gitu. Ya, banyak yang nggak mau. Artinya yang memang konsen betul-betul ke karya, dia pasti nggak sempat mikir hal-hal bagaimana membranding diri, hal-hal mempromosikan diri gitu. Ya kan? Ada yang nggak mau, ada yang nggak paham juga. Nggak paham. Kan banyak yang nggak paham juga. Makanya nggak paham. Dia mau nih. Ini apa? Cuman untuk buat real Terus mungkin. terang aku nggak begitu paham ngolah-ngolah itu. Ngolah-ngolah itu. Makanya aku butuh CJ. Oke. Dia olah ini, olah ini. Butuh Nggak tim begitu. lah gitu bang. Butuh tim. Ya, kayak kalian gini lah kan. Oke. Hilal lah tahu tuh pernah magang sama aku berapa tahun. Iya. Dia anak magang yang bagus bang. Atau gimana? Rapornya gimana? Rapor Hilal gimana rapornya? Biar malaikat Jibril jadi nilai. Iya. Berarti rahasia rapornya nih, bang. Rahasia. Rahasia. Oke. Kalau Bang Ojeng pernah magang bang? Hah? Bang Ojeng pernah magang sama bang? Nggak, aku kenal gitu aja. Iya. Cuma tadi kan ada apa namanya pembicaraan soal brand nih. Branding nama. self. Oke. Mungkin di di angkatan aku nih, angkatan aku mungkin Di bisa atas dibilang Mirja, di atas ha. Mirja. Jadi brand Bang Jamal nih kalau aku kenal tuh lebih ke Bang Jamal Talo. Jamal Talo. Jarang tersebut Jamal Abdullah mungkin kayak seperti tadi bang ya. Oke. Kalau Jamal Abdullah tuh lebih ke tertulis mungkin ya. Oke. Tapi itu yang tertulis pun kadang-kadang Jamal Talo juga. Iya. Di mana? Lagi di mana? Lagi jumpa Bang Jamal Talo nih. Ya, nggak pernah bilang lagi jumpa Bang Jamal Abdullah. nggak Jarang, pernah. jarang. Oke. Jadi yang menjadi ini Talo ini kan setahu aku nih itu kok komunitas dulu ya. Bagian dari NGO juga lah di pasca tsunami ya bang ya. Nah, kenapa brand Talo itu sama nama Bang Jamal tuh lebih eksis bilang sampai sekarang. Melekat sama Bang Jamal Melekat gitu. sama Bang Jamal.
sedangkan Talo itu setahu aku nggak bukan Bang Jamal aja, maksudnya pada masa itu yang ku kenal ya kan. Gimana tuh Bang? Berarti sejarah tentang nama Talo nih, Bang. Aku lebih ke Dan ngomongin Talo nih sekarang nih. ini kan penamaan. Penamaan artinya kenapa Talo melekat sama Bang Jamal? Mungkin gitu, lebih gitu. Kayak Ariel melekat sama Peter Pan gitu loh. Aku nggak tahu juga kenapa. Mungkin Berarti orang yang ngasih gitu, Bang. Artinya memang bukan karena gini, yang pertama sekali yang kedengaran di kuping aku yang ngasih, yang panggil gue Jamal Talo itu Subembang apa Kak Oi. apa Kak Oi. Karena mungkin dari situlah aku juga nggak mau pakai Talo karena ini kan Talo ini kan komunitas bersama kayak. Iya, betul. Dan memang ada dulu komunitas itu, Bang. Dulu kalau cerita Talo itu kan kita bentuknya 2005 tuh awal. 2005. Berarti Adalah setelah sejarah itu. Pasca tsunami. pasca tsunami. Jadi mungkin karena ya aku eksis di Talo waktu itu. Artinya ketika aku bergabung di Talo dan jadi pendiri Talo lah, salah satu pendiri Talo, aku meninggalkan yang lain gitu. Karena ada tanggung jawab moral besar. Iya. Ada 1.500 anak yang kita harus jaga gitu kan. Makanya aku harus tinggalkan yang lain semua gitu. Jadi ya kesannya aku agak sedikit fokus gitu. Fokus di agak Talo. sok sibuk, gila kerja. Setelah tsunami itu. Gila kerja kaya enggak juga. Oke. Padahal kalau mau kaya pas kali tuh. Pas kali momen tuh, Bang. Kita tipu NGO enak kali waktu itu. Kenapa, Bang? Enggak, Bang? Ya karena aku orang baik. Oh, karena ya enggak. Maksudnya kenapa enggak gitu? Karena aku orang baik. Nurani masalahnya, Aku Bang. nggak mau nipu. Itu Nurani itu ya. Karena Oke. nipu tuh kecil besar dosanya sama kan. Sama aja. Dan pasti Soalnya nggak bisa nipu yang besar, yang kecil terus jadi malas. Oke, kalau yang besar Kalau ada yang besar mungkin kepingin juga aku enggak nipu. pengen juga. Masa ini nipu kecil-kecil ngapain Iya, gitu, sama, Bang, ya? dosanya sama aja. Iya, sama. Oke. Lebih banyak program CSR lah. CSR gitu-gitu. Jadi nggak bisa kita tipu, mesti tipu. Jadi Masa yang gitulah. lihat. Kalau Talo itu mungkin Subembang saya ingat aku yang pertama kali Manggil itu. Nah, jadi udah aku pakai Jawa Talo aja, orang lebih kenal. Ya udah, Ya silakan udah. aja Bang. Makanya ada beberapa event waktu itu, Mhm. event komunitas ya. Iya, iya. Jawa Talo. Ya udah. Berarti memang bukan Bang Jamalnya nih. Artinya dipanggil ya kayak penamaan juga orang gitu. Maksudnya yang nyebut kita seniman, nyebut Betul. kita preman kan dari orang tuh sebenarnya. Itu udah pasti. Ya. Berarti gitu. Yang mau maksud aku tadi emang lebih ke sejarah Talonya ini, penamaan Talo di Bang Jamalnya. Oh, kan berarti itu tadi. Berarti Bang Bahas. Yusuf Bombang tadi itu berarti dikasih Seingat sama orang. aku. Seingat Karena apa? dia juga yang pertahankan itu. Bertahannya jadi nggak boleh juga Bang. Karena waktu itu waktu dia masih punya kafe di Lampaseh. Lampaseh. Di Lampaseh itu. Ada beberapa acara sago. itu Pentas kan. sago di Lampaseh. Kok isilah mal boleh. Heeh. Kok Jamal Abdullah kayaknya Islamic Center Islamic kali Center. kan? Iya, iya. Sebenarnya lah, nggak nyambung dengan karya ininya kan. Ya. Kok pakai Talo, ya mainkan aja lah Bang. Jadi berjalan Akhirnya jalan, tanpa udah. disengaja gitu. Dan orang kemudian mengenal itu Jamal Talo. Udah gitu sehingga aku almarhum Anton. Bang Anton. Udah luah kubul lah dia kan. Ya. Wah pakai Talo aja biar gampang diingat anak-anak nih. Ya udah. Ya. Karena emang perlu ciri khas juga dan nama Jamal juga banyak di Aceh Cuman kan gitu. jangan berpikir nanti ikut-ikut kayak Jol saya Nanggro ya kan, Jol Pase. Orang kan suka penamaan itu, Iya. Emil Sukun macam sorry lah. Gitu-gitulah. Iya, kan. iya, iya. Aku nggak tertarik hal itu. Oke. Artinya menamakan nama dengan daerah asalnya gitu loh, oke? Aku nggak Gitu. tertarik. Jadi kemudian ya nama Talo ya nggak masalah. Brand belakangnya. Ah, Baunya suka, apa? suka begitu orang kan. Nah, aku Bang nggak. Ojeng al apa, Bang? Al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Baghdad nih ya. Jadi kan kalau Al-Baghdadi lebih ke ini ya, apa? Baghdad? Judfit ya, Judfit. Nah, Apa tuh? ini cucu apa siapa? Cucu Abu Tanah Abu Tanah Habe Al-Baghdadi. Judfit Al-Baghdadi. Oh, ada gitu-gitu. Next saja. Oke, Bang. Nah, Nanti WA aja lah. Oke, berarti Abang dan juga seorang seniman berarti ini, Bang. Kalau Dikenal. aku bantah nggak enak, KTP aku seniman loh. Oh, di KTP kan seniman di KTP. Nah, aku menolak. Ah, Cuma waktu itu waktu kurus KTP, Aha. kerjaannya apa? Oh, apa yang Aduh, aku susah kerjaannya kan. Aku merah Pak ini gue bilang. Ya. Dilihat lah kan, wira swasta nggak masuk Pak, nggak ada kelompok ini. Ada pula pilihan seniman. Seniman. Aku nggak milih terus terang ya. Iya. Nggak tertarik aku dengan kata-kata Kata seniman. seniman Karena itu, kan ha. agak moralitas gitu ya. Moral. Soalnya nggak kaya-kaya juga. Ya. Dan memang nggak ada yang kaya Bebannya tinggi kali gitu. Bebannya kan. tinggi dan memang kayak nggak ada yang kaya, Bang. Jaga ini jaga itu. Urusan jaga-jaga Jaga awak pula, ya kan. Kayak episode sebelumnya nih. Apa tuh? Jadi seni itu apa? Mencari uang gitu loh, mencari uang.
Seni mencari uang. Seni mencari uang. Apa tertarik untuk mencari uang di seni itu gimana, Bang? Aku memang hidup dari kesenian. Alhamdulillah sampai hari ini. Alhamdulillah. Dan bisa bertahan, survive artinya, Bang. Alhamdulillah bisa bertahan. Bisa bertahan. Memang pure dari seni, Bang. Atau Ya, mungkin ada malaikat Jibril yang tahu tuh. enggak, maksudnya mungkin Abang punya bisnis lain, mungkin punya usaha kuliner mungkin atau pesewa. Pernah terpikir mau pelihara bebek kan? Oke. Persoalannya baunya tajam kali. Oke. Jadi aku nggak tertarik juga pelihara bebek. Pelihara kambing pernah juga. 2 kambing aku beli mati 2-2. Jadi kayaknya tangan aku nggak dingin. ngurus Memang enggak binatang. untuk ternak-ternak, Bang ya. Nah, tapi membinatangkan manusia kayak bisa tangan. Menjaga binatang kayak begitu manjur. Oh, tapi kalau membinatangkan manusia Kayaknya agak kayak masuk. bisa lah gitu ya. Atau sebaliknya besar. Iya, iya. Ya, alhamdulillah aku dari Alhamdullah. kesenian. Arti Tapi tidak, maksudnya gini, jangan disalahartikan seolah-olah ketika hidup dari kesenian, seolah-olah ketika aku orang tradisi, aku hidup dari tradisi, enggak. Artinya hidup dari kesenian kan bisa apapun. Katakanlah hari ini aku pegang panggung misalnya kan, Iya, artinya pegang event. Tapi kan masih dalam konteks kesenian. iya. Ya. Dan itu berpeluang masih, Bang. Artinya masih ada peluang. Artinya kan kalau 2 tahun ini kita lihat kan kacau tuh keadaan panggung. Artinya nggak boleh rame-rame, nggak boleh. Kalau kacau dari zaman aku udah kacau sebenarnya. Oh gitu, nggak mesti ada COVID juga kacau sebenarnya. Aku kan hidup dari berapa zaman, dari zaman Orde Baru, Sama konflik, konflik. tsunami, Tsunami. ya kan? Nah, zaman reformasi katanya reformasi. Sekarang zaman Hanjar tua. Ya, ada 5 berat zaman, jadi aku lewati semua tuh kan. Oke. Alhamdulillah bertahan aja gitu. Tapi kalau dibilang persoalan tadi ya, dari dulu udah ada persoalan. Persoalan arti Tinggal tingkat kewarasan menerjemahkan persoalan tuh ya persoalan beda-beda. itu. Nah, berarti Bang jadi kan kalau persoalan berarti dari dulu udah ada nih. Ada. Gimana cara Abang nih seorang Jamal Talor survive dengan segala persoalan yang ada? Kalau dari keluarga dulu Bang menentang ketika Abang memilih hidup di seni gitu Bang. Keluarga dulu gimana? Kalau aku kan anak tentara, Abang lahir dan besar itu direncanakan juga di asrama tentara. 32 tahun aku hidup dalam lingkungan asrama Militer. tentara, sama nusu tentara. Iya. Jadi kebetulan orang tua aku memang di tentara tapi kesenian. Oh, oke. Dulu kalau zaman Kodam lama tuh Apa Sanggamara itu namanya bukan? dulu Sikdam namanya. Sikdam namanya. Musiknya Kodam. Oh, musiknya Kodam. Nah, mungkin ngalir dari situ. Ada darah dari situ, Bang. Dari situ. Cuman ketika aku pilih kalau berkesenian secara apalah hari-hari misalnya proses dari SD kan udah ada proses. Tapi kalau mulai fokus itu kan ketika di Sanggar. Di Sanggar itu 93 95 tuh fokus di Sanggar. Itu SMA umur Abang tuh waktu itu atau SMP mungkin atau masih lebih? Kayaknya nggak jelas karena aku sekolah juga nggak jelas. Jadi aku nggak begitu tahu di usia berapa aku sekolah. Karena ketika diminta CV aku harus ngarang lagi. SD aku tahun berapa? Karena nggak jelas. Aku nggak begitu suka belajar tapi Teringat di tahun itu berarti masa 96 93 95 aku fokus di Sanggar. di Sanggar, di Taman Budaya atau di Waktu itu aku Sikdam di tadi? Nurul Alam. Oh, di Nurul Alam, Sanggal Nurul Alam namanya. Jadi yang ngajak aku itu kan orang kakak dulu. Orang Ami dulu yang ngajak aku. Bang Ami, Letting itulah. Ya. Ya kan? Ketika aku masuk, Pak Rizal pindah ke Lulus Mame. Abeng di bawah. Jadi aku bantu-bantu musik lah. Bantu-bantu musik. Lama-lama kayak asik juga di tradisi kan. Fokus lah aku di musiknya. Oke. Karena kalau aku nari aku takut gempa. Gempa. Karena aku mau coba nari gempa, maka nggak mau nari Nggak bisa lagi. mau nari lagi, jadi fokus di musik. Musik aja. Dan berarti ketika tadi di komplek di Sikdam itu memang mempelajari musik-musik yang Oh enggak. Enggak juga? Aku nggak pernah pelajari musik itu karena itu kan lebih ke drum band kayak gitu. Abang nggak pernah juga itu? Ya pernah. Berarti suasananya aja yang abang dapatkan ketika waktu Cuman itu? waktu itu kan karena kita di asrama ini kan waktu zaman aku berkesenian ini kan beda. Istilahnya pakai anting, celana robek, tatuan gitu kan. Dulu tuh bang? Dulu. Masih ada juga? Tapi aku nggak pakai. Iya, tapi anak-anak Aceh maksudnya memang tatuan gitu? Lebih keren dulu berarti, itu gimana? Misalnya lebih bandel dulu Ya sebenarnya? lebih jahanam dulu menurut aku. Daripada sekarang? Makanya anak sekarang nggak usah anggar jahanam. Lebih jahanam dulu. Nggak ada dulu. apa-apanya gitu. Oke. Nggak usah sosok mabuk lah. Nggak usah sosok play depan Dulu Udah lebih... kita lewatin gitu Iya, kan. oke. Jadi maksudku ketika maghrib aku nggak pulang, orang tuaku marah bukan soal kesenian.
Oke. Soal maghribnya nggak pulang. Soal celana sobeknya gitu. Kibang kita kata mayang lu. Lu Nah, buka gitu-gitu ya, lah. gitu-gitu. Tapi kesennya nggak pernah ditentang. Karena waktu ketika aku minta masuk IKJ, aku nggak ngerti mahal swasta. Ya. Pertanyaan orang tuaku simpel aja. Ah, Tulisannya kan tupu gak kerja. Oh, itu. Aku belum ngerti jawab. Ya, memang nggak ada gambaran kita akan Gak ada jadi gambar. Aku bukan mau kerja kantor, Iya, ya kan? Aku udah gagal. gagal. Berarti pernah pingin kuliah di IKJ dulu? Oh iyalah, karena yang aku pelajari walaupun swasta sampai hari ini kan kita Iya. lihat IKJ kan. Dan memang pengen ke jurusan musiknya, Bang nih. Iyalah. Oke. Masa aku pilih tata rias belakang? Ada aja aku. Tapi tetangga sekarang lebih banyak duitnya sekarang, Bang. Mua tuh duitnya lebih banyak tuh. Kau bayangin kalau aku pegang kipas apa jadinya? Bukan soal uangnya. Bukan uangnya, jati dirinya nih, Bang. Bukan gempa lagi, wah. Gunung meletus ah. Oke. Jadi berarti dari situ tadi, kemudian baru dianjak ke Sanggar Nurul Alam, disitulah baru kenal dengan Rapai, dengan Gendrang. Kenal udah, tapi pegang Langsung bersentuhan, akhirnya mencintai itu di situ di di Nurul situ, Alam. Nurul Alam tuh. Itu dulu berarti Bang, waktu awal masuk, gurunya siapa tuh, Bang? Aku terus terang aku bilang. Yang pertama ngajarin aku main genderang tuh Ami. Bang Ami. Ngajarin, tapi guru aku almarhum Bang Muklis. Bang Muklis Nyawong. Nyawong. Iya. Aku nggak usah sebutin Nyawong karena terlalu populer Nyawong gara-gara Bang Muklis yang terlampau hebat. Oke. Jadi Nyawong yang sebenarnya mendompleng kehebatan di atas Bang Muklis. Bang Muklisnya terlampau hebat, Nyawongnya biasa aja. Oh, oke. Jadi berarti ketika disebut Ini jangan usah diedit ya. maksudnya berarti memang Bang Muklis lebih hebat Oh daripada iyalah, gila. Bang Muklis ya, ada beberapa kali sih Bang kita dengar Berarti Nyawong tuh lebih ke sosok Bang Muklisnya. Gak usah bahas Nyawong lah. sembilan. Kok jangan jadi provokator. Netizen. Gak enak aku sama Jo Simalungun. Oke. Artinya kan semua orang punya cerita katakanlah gitu, Bang. Iya. Oke, berarti apa tadi? Kalau guru berarti di bidang seni tradisi adalah Bang Muklis. Salah satunya Bang Muklis. Bang Muklis. Dan yang mengajarkan Abang berarti sekarang ini memang dikenal sebagai juga pemain pukul genderang lah. Tukang pukul ya. pukul. Tukang pukul genderang. Dan yang mengajarkan itu Bang Ami. Pertama yang Maksudnya yang kenalin cara megang itunya itu Bang Ami yang Nah, kalau petak teh. Rapai, Hmm? Cek Nas yang Cek Nas itu senior aku di Sanggar. Oke, Cek Nas. Itu sejarah, aku nggak boleh pungkiri itu. Iya. Sejarah. Karena ada saksi Malaikat Jibril kan. Malaikat Jibril. Oke. Nah, dan selain juga aktif di kalau manggung emang udah dulu gimana Bang? Maksudnya dulu kayaknya saya dengar juga sering tuh ketika mungkin dari Taman Budaya entah kirim kontingen Aceh keluar ke Malaysia. Pernah saya dengar itu Abang pernah ikut di kontingen itu? Dulu ketika karena aku hijrah ke Jakarta 99. Sempat berapa tahun lah di sana, 2 tahun, udah lupa juga. 99. Jadi ketika aku balik Mhm. ke Banda Aceh, gabung dengan Buana. Gabung dengan Sanggar Buana. Buana, kakak juga yang ngajak. Waktu itu ada adik Gam, lain-lain kan. Masih di Seingat aku, adik Gam waktu itu sudah berangkat. Tinggal kakak, ada Ronald, ada Pikar waktu itu, lain-lain lah. Udah, stay di situ aku. stay di situ. Cuman nggak begitu fokus 100%. Aha. Tapi memang ya sama-sama lah. Ya di musik juga. di tetap. Sanggar gitu. Di situlah aku ikut ini tim. Itu Karena emang ada jaringan ya, jaringan waktu itu pembina Buana itu punya link ke Malaysia lah. ke Malaysia dan ikut ke sana Ya ikut dengan tim. itu sebagai pemain genderang. Ya kalau dibilang player, kurasa di situ udah nggak player lagi, dia jadi penata. Oh, sebagai Karena emang diajak kan waktu itu kakak fokus ke tadi, aku fokus ke musik. berarti menggarap musik. Ya. Oh, oke. Ada apa namanya? Kalau dokumentasi karya Abang sendiri terdokumentasi dengan baik gak? Misalkan mungkin Abang pernah garap ini. Kalau dulu kayaknya nggak ada dokumentasi karya, karena emang tingkat kemiskinan kita kan kuat kali ya, nggak mampu kita. Tapi kalau sekarang ada beberapa karya yang direkonstruksi lah. Sudah Abang Ada yang digital kan lah gitu. YouTube lah kan. Oke. Tapi ya nggak begitu populer juga. Nggak Karena populer. karena aku nggak mau nyari makan lewat YouTube kan. Oke. Bagi aku nyari makan lewat YouTube terlalu mengemis. Terlalu Mohon sukrat, nggak suka.
Oke. Jadi nggak ada yang nonton karena aku nggak minta. Dan kayaknya memang kalau kita di YouTube sekarang memang untuk nyimpan dokumentasi hidup aja kayaknya Kalau tuh, Bang. aku lebih ke nyimpan karya. gitu. Nyimpan karya. Jadi kalau orang mana karya ya udah cek aja Ada. YouTube gitu, Bang. Apalagi sekarang kan zamannya ketika kita ikut program-program kementerian atau dia kan pasti minta pembuktian karya. Bukti udah berapa tahun ada, udah apa gitu. Kirim aja linknya. Kirim aja link tuh. Suka nggak suka nggak ada urusan. Oke. Kayak gitulah. Oke, menurut Abang nih, Bang. Anak-anak zaman sekarang nih ada yang masih mau nggak untuk menjadi seniman dengan berbagai problem nih, Bang? Sebenarnya kalau bicara kata-kata seniman kan dulu aku pernah buat status di Facebook. Itu zaman jahiliyah jari ya. Jahiliyah jari. Karena dulu kan berapa tahun belakang jahiliyah jari aku nih. Sampai sekarang tapi udah nggak terlalu Sekarang jahiliyah. kayaknya aku kurangi lah. Udah. Aku kurangi. Itu Karena memang faktor umur ya. faktor umur dan memang maksudnya memang apakah nggak efektif mungkin itu? Bukan. Jadi Karena atau- aku pikir memang nggak mempan dijahiliahi. Oke, jadi Memang harus dengan bakar ban Oh. atau apa molotov itu yang paling ampuh aku pikir. Nah, kayak di Melabuh molotov kan gitu kan. Kok nggak ada yang peduli. Jahiliyah kan nggak begitu open orang. nggak begitu open. Paling simpel aja. Kebagian job nih. Oke. Jadi kalau tadi Bang, misalnya kalau anak-anak muda, maksudnya Abang menyarankan nggak sih orang-orang untuk menjadi seniman atau kalian nggak usah jadi seniman lah gitu? Kalau aku nggak pernah menyarankan orang untuk hidup dari kesenian. Nggak menyarankan? Nggak pernah menyarankan. Iya. Tapi aku mengajak orang Untuk bergaul dengan kesenian. Oke. Karena lebih mencerdaskan otak. Mencerdaskan. Kalau membuat positif, aku nggak yakin bisa positif berkesenian. Iya. Tapi mencerdaskan otak, aku pikir ada efeknya 30-40%. Oke. Dan memang kalau saya sendiri juga Bang Ojeng itu yang saya sadari Bang. Artinya memang kita nggak bisa hidup memang dari sini kan. Nggak bisa. Kita perlu punya usaha sampingan yang memang tahap apa gitu loh. Kalau aku bilang nggak bisa ke orang, aku harus bilang nggak bisa. Tapi ke aku yakin aku hidup. Oke, mungkin nggak ada jaminan. Tapi kalau memang kita fokus dan memang kita bisa nih, ya akan bisa mungkin gitu. Karena Bang. kalau bicara jaminan, dokter sekalipun nggak ada jaminan nggak juga. bisa jamin juga. Lulus kan, kerja, praktek, ketabrak, mati nggak jaminan juga kan. Nggak ada jaminan. Lebih kajal. Berarti 3 nih Bang, usaha yang harus dilakukan. Doa. Bukan, kalau aku lebih apa kan, kalau udah milih, Aha, jangan sekali berpaling tuh. berpaling. Karena Artinya konsisten aja. dan pasti akan berhasil pada akhirnya. Nah, tingkat keberhasilan tuh kan nggak bisa diukur Nggak dengan bisa jumlah. diukur juga, Nah, berarti. hari ini kan kita kejebak dengan nilai kan, mengukur Iya. keberhasilan. Dinilai materi maksudnya Bang. Apapun itu. Apapun. Unit kah, Aha. rupiah kah, lembaran, popularitas kan. Oke. Berarti kalau perkembangan kesenian di Aceh itu menurut Abang lihat-lihat nih, Abang pantau dari 4 era tadi, apa yang berubah Bang? Apa yang oke, apa yang nggak oke-nya gitu? Kalau dari karya aku pikir nggak ada masalah dengan karya, dengan orang-orang berkarya. Kalau dari perkembangan jelas ada zaman, ada sistem yang berbeda-beda iya, gitu. Kalau aku lebih melihat soal moralitas saja. Moralitas berkesenian ya, jangan Iya. salah paham. Karena ketika kita bilang nggak beretika, seolah-olah nggak punya etika, tapi dalam konteks kesenian gitu. Karena nggak bisa kita salahin, dan aku nggak pernah salahin ketika orang memilih berkesenian hanya cari uang, nggak bisa kita salahkan. Jadi kalau dia latihan cari panggung, ketika dia udah kasih 1,5 juta, dipotong 1,2 juta, moral berkeseniannya nggak ada. Gitu. Berarti bagi yang pekerjanya atau bagi yang motongnya nih? Yang motong lah. Yang motongnya. Artinya apa yang dia takutkan dengan panggung itu? Padahal kalau dia bertahan, misalkan gini lah, aku diundang 1,5 juta kan, bawa anak-anak gitu. Kau diajak lagi, kemarin udah nih, oh enggak, malah saya 1,8 juta. Mestinya kita buat itu lebih terhormat, jangan buat itu jadi nggak ada harga diri gitu. Tapi yang terjadi kan di zaman ini ya, kuliah ya, 5-6 tahun terakhir ini, moralitas itu yang jatuh, melorot sekali. Berarti apa? Murah-murahan gitu Bang? Apa sih? Lebih ke menghargai. Berarti dari yang undangnya atau dari orang-orang seninya nih?
ketakutan komunitas itu. Kalau harga mereka mahal nggak akan ada yang undang gitu. Jadi misalkan harganya 100 Karena ada berpikir simpel gini, yang paling penting anak-anak bisa nampil, bisa naik panggung, bisa keluar gitu. masalah harga murah tuh rate-nya. Padahal kalau ada kualitas kan ada nilai gitu. Iya. Jadi memang masa kondisi gini dulu aku pernah rasain juga di zaman aku 90-an sampai 98 kan sebelum aku hijrah. Bali 2000 gitu juga. Jadi aku bilang kalau kita takut dengan kondisi ini, jangan berharap kita bisa buat ini jadi terhormat. Dalam konteks orang menilai kita. Makanya sampai hari ini mohon maaf, Pemko Banda Aceh sanggup menghargai satu tari 2,5 juta. Karena memang dari pekerja seni juga mau dengan harga segitu. Enggak, 2,5 juta itu harga mereka, dia bisa ambil 1,5 juta gitu. Oke. Jadi ibarat kita bisa membuat kesenian kita lebih terhormat kan. Memang uang itu nggak akan bisa menjanjikan kita bisa makmur, tapi paling enggak proses yang kita lakukan untuk satu presentasi karya di atas panggung apapun, kan jadi lebih terhormat lah. Berarti ini memang senimannya nih Bang yang agak on gitu dia, kan, gitu kan? ya. Moralnya, ya mungkin moral yang Abang maksud tadi. Moral dalam konteks berkesenian Iya, ya. artinya Karena jangan diartikan moral secara global seolah-olah nih anak kurang ajar kali. Enggak. Berarti ya artinya dianya sendiri yang tidak ingin menaikkan harganya begitu, tidak yang tidak membuat bertahan. kesenian itu semakin tidak berharga. Oh, oke. Berarti gini Mbak, aku tangkap tadi moral tuh misalkan nggak saling menghargai, bukan itu ya? Artinya memang kalau nggak saling menghargai aku nggak mau masuk lah karena itu lebih ke karakter ya, karakter orang per orang. Aku nggak menilai orang itu, aku menilai perkembangan kesenian. berarti memang masalah seorang seniman tidak sanggup mempertahankan agar dia punya harga gitu, punya nilai tawar, itu yang nggak sanggup. Jadi dia takut, Bang ini ada panggung nih 1 juta mau nggak? Kalau kita nggak ngambil nggak manggung-manggung nih kata. Jadi ya udah Bang, bisa Bang, gitu maksud Abang tadi ya. Oke. Padahal kalau kita mau, kita nggak dibayar juga tampil untuk kesenangan tertentu, kan. Wah nyumbang, ayo nyumbang. Iya. Oke, berarti emang sedih. Make up pun nggak apa-apa kita nyumbang, anak kita nampil. Tapi kita terhormat di situ. Iya. Nah, berarti memang ya. Nah, penyebabnya kira-kira apa tuh Bang? Artinya pertama kan, udah terlalu banyak komunitas yang muncul. Iya. Yang kedua persaingan itu ya. Persaingan. Dalam konteks panggung itu, mencari panggung. Karena berpikirnya kan simpel dan aku pikir nggak ada yang salah. Karena menurutku kenapa mereka jadi begitu? Karena nggak dibentuk dari awal. Dari awal. Bukan itu tujuannya gitu. Karena kalau berproses hanya tujuan akhirnya panggung, simpel kali gitu. Iya. Apalagi zaman kayak sekarang, ngapain kejar panggung lagi? Kejar Yusuf ya selesai masalah. Selesai gitu. Apalagi Yusuf Mansur. Lebih lancar lagi ya. Sedekah. Oke, berarti artinya berarti tuh Bang, kalau menurut aku sendiri kayak memang terlalu mudah jadi seniman gitu. Jadi orang mungkin bisa nari udah dianggap seniman, terus dia nggak punya ilmu tentang bagaimana negosiasi. Karena aku pernah jahil dulu. Ya. Aku pernah nanya, tolong bantu aku yang bodoh nggak sekolah, aku bilang. Seniman itu apa? Aku bilang. Pengertian seniman. Pengertian definisi lain-lain seniman itu apa? Karena mohon maaf, sedang kuliah tiba-tiba ada program udah jadi seniman gitu. Aku yang KTP seniman aja nggak berani ngaku seniman, kira gitu. Lelucon gue gitu kan. Iya. Banyak yang kasih definisi, satu pun aku nggak terima itu definisinya. Karena nggak masuk dari yang realnya. Gitu. Iya. Definisinya definisi buku lah gitu. Definisi buku semua. Bukan ya kan? definisi kenyataan bukan nih. definisi kopi panco. Kehidupan. Ada yang real di situ. Jadi nggak masuk definisi ini seniman tuh harus. Ada kucing juga aku pikir ya udahlah. Berarti dari yang menjawab postingan Abang nggak ada yang masuk satupun. Bagi aku. Ya. Padahal dia ada yang S2, S3 lagi jawaban. Nggak mungkin salah kan. Nggak mungkin jadi estoret kan. Estoret. Oke. Ya itulah. Berarti itu simpel kali menjadikan dirinya seniman. Seniman habis. Nah, gara-gara bisa sesimpel itu ilmunya mungkin pengetahuan. Jadi ketika Bang ayolah bisalah nih 1 juta. Nah, ini memang persoalan sebenarnya. Ya. Jadi kan kalau kita mau bicara ke arah ujung itu kan, padahal kan seni itu kan simpel. Ya. Seni itu kan karya. Iya kan? Berkesenian itu harus berkarya. Berkarya itu harus berilmu. Berilmu itu harus berguru. Iya. Nah, bagaimana mungkin karyanya bisa jadi berilmu? Bergurunya nggak pernah. Berguru nggak ada.
Menurut abang kita kekurangan guru nggak sih bang di sini? Artinya kita kekurangan tokoh nggak sih di Aceh? Bukan, kita kebanyakan orang pintar. Ngaku pintar mungkin bang, ngaku pintar yang ada. Tapi kalau Banyak orang pintar. Itu gimana tuh? Maksudnya Aceh juga tidak punya orang-orang yang bisa di apa istilahnya? Yang dijadikan guru atau apa? Enggak, Aceh terlalu banyak tokoh, tapi kalah dengan terlalu banyak orang pintar. Oke. Jadi kan berdiri tegak sedikit, udah nokohin orang jadi tokoh. Duduk gini sekian, kita gini nokohin orang jadi tokoh. Jadi yang ceramah bodoh, yang nerima lebih goblok. Bodoh. Jadi logikanya, bagaimana mungkin karyanya bisa berkualitas? Oke. Dia ngomong kebodohan, yang dengarnya goblok. Oke. Jadikan satu karya. Oke. Nggak jadi ketololan sebuah karyanya. Berarti selama katakanlah mungkin dari setelah tsunami lah bang, sampai 2022 nih, abang pernah nggak menyaksikan sebuah karya di Aceh yang digarap, yang dilakukan oleh orang Aceh? Oh, ini keren nih. Nah, pernah nggak? Misalnya dari pandangan kita tadi tuh. Kalau itu kau tanya, aku nggak mau jawab. Karena aku pengkarya. Oke. Pengkarya nggak boleh mengkritik sebuah karya sendiri. Enggak, bukan kritik nih bang. Jadi dalam level menilai, itu jangan salah kok. Di Aceh, menilai masuk kategori kritikan. Menilai masuk dalam kategori Jadi kritik. katakanlah gini, tapi ketika aku diundang satu forum, misalnya ada siapalah ngundang dia gelar karya, Ya. aku akan sampaikan yang realnya gitu. Tapi kalau ini kau tanya, aku nggak mau sampaikan. Kenapa? Karena aku juga pekarya gitu. Artinya juga tahu rasanya gimana kalau dikritik orang. Oke. Aku malah sering dikritik orang. Dikritik orang. Orang yang kuajak manggung dia kritik aku, apalagi. Ini kita pikir. Udah kuajak manggung, dikritik lagi aku, kurang aja. Apa tuh genderang gini-gini? Ya udahlah. Terus apa yang abang lakukan? Apa? Oh nggak ada, aku diam aja. Nggak ada bakar molotov mungkin enggak. apa gitu, nggak ada? Karena kita jangan jadi goblok juga seperti dia. Oke, Kram Krum everybody. Nggak boleh goblok bang. Nggak boleh Jadi orang Aceh nggak boleh goblok. Orang Aceh harus kurangi jumlah kepintaran. Jumlah kepintaran, tapi tambah kepintaran. Maksudnya kurangi jumlah orang yang pintar, tapi kepintaran dilatih. Oke. Dan Karena kalau terlalu banyak orang pintar, hari ini kan banyak kali seniman yang multi talentan nih. multi talentan. Bisa gini, Talenta bang. bisa gini. Akhirnya kan terlampau pintar, Iya. nggak mau bertanya lagi. Oke, jadi nggak mau bertanya ya udah jalan apa adanya. Oh dia bisa semua gitu. Oke. Dia sound director, dia operator, dia player, dia moderator, dia konektor, satu menasah dia semua. semua dia. Dia geci, dia tuhape, dia semua. Dia bendara, dia buat laporan. Dan ada yang kayak gitu bang. Yang kayak orang pokir juga. Ya kan ada. Aku nunggu nih arah mana nih. Arahnya kemana? Arahnya pokir. Kayak orang tuh juga. Iya. Pokir ya bicara persen ya. Persen. Next seperti Sekarang pokir berapa persen bang? Wallahu a'lam. Katanya ngeri kali. Saya udah masuk ke wilayah tobat dari pokir. Udah nggak urusan. Tobat, lah, gitu. tobat. Tapi tahun ini depan bang. Aku tobat apa lagi? Maksudnya ada yang kadang Menawarkan gitu bang. tawaran, atau Kalau jujur aku bilang kemarin ditawar, aku tolak. Maksudnya udah nggak logika lagi gitu, udah nggak logis lagi. Bukan nggak logika, bicara keuntungan, ada untung. Tapi dosa kita bertambah. Dosa lebih banyak lagi. Tapi kalau seandainya kita berdosa, untungnya buat kita, mungkin kau ambil juga. ya, artinya ini udah dosa nggak ada untung. Nggak ada gitu. untung. Bukan, artinya untung sedikit, kita lihat untungnya diambil orang. Gini kali itu. Dosanya yang tampung. Oke. Untung nggak datang KPK. Kalau datang KPK, aku tunjuk semua. Oke, Kram. Nah, berarti kalau datang KPK ke Aceh, abang siap tuh. Deng. Janganlah, sayang juga. Siap. Soalnya kawan-kawan banyak juga di situ. Siap. Kan inti ada juga. ya satu pihak, dua pihak, tiga. Banyak kali ya. Ini benar. Sayang juga rame-rame kita di sana kan, nggak ada yang latihan lagi nanti. Iya, betul. Sediman di penjara semua. Kalau bicara soal budaya, bang, ya hampir kayak sama kayak tadi lah. Artinya kalau budaya dia lebih apa ya? Lebih umum, lebih luas. Mungkin mengenai bagaimana sikap anak ke orang tua, gitu-gitu. Abang melihat ada perubahan yang ini kayak Aceh udah nggak jelas nih. Ada nggak sih gitu, bang? Apa ya? Aku juga nggak begitu paham konteks budaya itu dalam berkesenian ya.
Oke, tadi kan artinya kita bicara tentang seniman. Kalau pemerintah sendiri, kalau di Aceh ini, dia ngeh nggak sih Bang ke kesenian, ke kebudayaan? Maksudnya orang-orang menaruh perhatian penting nggak ke kesenian atau ke kebudayaan nih Bang? Kalau pemerintah nih, kita Kalau bicara aku disuruh stakeholder. jujur soal itu, sebenarnya eh, sebenarnya pemerintah ini mau dia bikin kesenian. Udah. Tapi ada beberapa faktor. Misalnya kan beberapa kuat relasi kita dengan pemerintah. Katakanlah misalnya aku pernah bangun relasi kan dengan penguasa. Bisa sepak meja, bisa klakson, bisa hui. Bisa Aku kadis pernah aku teleponin, hui apa goa gitu kan. Dia keluar kata, hui kemana? Kabur kadisnya kan. Lihat aku, bentar bang, kira-kira gitu. Dah, satu lagi, kejujuran ya, pemerintah mau melihat kesenian. Tapi menurut aku, etikatnya yang kurang. Itikat dari pemerintah itu. Etikat melihat bahwa kesenian ini hal penting, Oke. bukan cuman kalimat akademik aja. Budaya itu kesenian itu penting, kan tai kucing aja menurutku tuh. Iya. Ya kan? Tapi melihat kesenian untuk kepentingan, pokoknya bolanya ke dia lagi gitu, Kembali ke RAB. ke situ lagi gitu. Apa RAB Bang? Rencana Anggaran Ah. Kembali ke situ lagi. Karena memang persoalannya juga kita nggak tahu, mungkin ada aturan, ada Iya, sistem, ada dan sistem dia nggak memang. bisa sembarangan. Tapi menurut aku aturan ini kan nggak tertera di apa, misalnya kayak Nggak tertulis. undang-undang, Aha. kanun macam-macam. Ini lebih ke kebijakan. Ke kebijakan di kantor Nah, tertentu di level-level gitu. itulah. Di Padahal level-level kalau itu. dia lebih berani aja, punya etikat lebih kuat. Aku nggak Iya. boleh sebutkan di era siapa, nggak Iya. etis ya. Iya. Aku pikir mungkin kesenian lebih asik ya, lebih geliatnya lebih bagus. Lebih- Kalau ini kan terus terang lagi. Maksudnya Hari ini ya. kayak Ya sekedar kalau nggak gitu terus aja. terang, kalau nggak ada relasi, Putus udah, memang. pindah agama masuk lagi nggak akan dapat juga. Oke. Pindah agama masuk lagi, pindah agama nggak akan dapat Nggak pekerjaan juga. itu. Kan dapat relasi. Berarti memang doa, Satu usaha. lagi, sebesar apapun bargaining, Oke, nilai relasi juga nggak cukup. Habis itu satu lagi, berapa sanggup kepatuhan kita bekerja sama? kepatuhan kepada dia. Bekerja sama itu. Oke. Berapa patuh kalau sanggup bekerja sama dengan sistem-sistem Dengan yang sistem katanya itu. Nah, kalau agak lunak mungkin nyaman sedikit kan. Kalau agak keras, Udah. ya kasih keras yang sanggup makan, apalagi kerja keras kan. Berat lah. Akhirnya apa ikhlas Bang. Ikhlas Akhir- beramal lah ya. Akhirnya sukseskan dan beramal. Ya. Oke, berarti intinya Bang Ojeng usaha, doa, orang dalam, Bang ya. Pastilah. Pasti ya, usaha, doa, orang dalam. 3 tuh. Pastilah. Oke Bang, kalau tadi kita bicara soal kesenian lah secara itu. Kalau soal event, Bang Jamal Talo juga mungkin merancang kemudian melaksanakan beberapa event-event yang Abang konsepkan katakanlah begitu. Berarti mungkin kalau yang sudah ada beberapa kali Aceh Jazz Festival. Boleh minum ya? Boleh lah Bang. Ada Aceh Jazz. Karena tadi aku minum gak? Terus ada apa istilahnya gimana respon orang ataupun gimana perjuangan untuk kita buat sebuah brand event itu Bang. Itu gimana tuh Bang? Kalau aku fokus di event itu kan 2014. 2014 baru Ketika waktu itu kan zaman sebelum rezim ini kota Oke. waktu itu kan. Heeh. Aku nggak boleh sebutin orang. Iya. Karena untung dia aku rugi terus. Siap. Ngapain gue sebutin ya kan? Aha, aha. Udah tau lah ya kan di era siapa. Aku bergabung dengan event-event Event manajemen lah katakanlah. memang terus terang harus dengan pemerintah. Iya. Ketika zaman tsunami memang harus dengan donor karena dia yang gila-gilaan. Punya duitnya. Nah, hari ini yang punya uang sampai hari kiamat ya cuman Pemerintah. Pemerintah ada lain. Pemerintah, Makanya oke. kita bergaul dengan mereka kan. Iya. Nah, bargainingku, aku merasa aku punya bargaining cukup, relasi aku bangun pelan-pelan kan. Akhirnya aku jalan di event waktu itu. Iya, dari Sampai 2019 lah. 2019. Ada beberapa event yang aku garap jadi brandku sendiri gitu. Iya. Aku foundernya gitu. Aha. Misalnya kayak Kanduri Seni kan. Kanduri Seni, Habis itu Festival Nandong. Festival Nandong itu Itu setiap di Simiyu. tahun sudah ada beberapa. Enggak, sekali toh. Sekali doang. Mungkin tingkat kepatuhanku agak- Kurang, jadi agak tahun ini, depan potong gitu. potong terus. Dah. Oke. Jazz, Aceh World Jazz kan. Itu alhamdulillah bisa 2 kali.
Cuman karena Kak Rona datang, angus berangus lah semuanya kan. Habis itu relasi aku nggak cukup kuat, bargaining aku udah nggak sanggup Sedulu lagi ya kan. Jadi hilang secara Kepatuhan perlahan. aku nggak punya konsep yang jelas lagi, harus patuh sama siapa ya. Iya. Kan? Amburadul lah. Tapi alhamdulillah respon-responnya bagus. Cuman itulah bagi aku ada beberapa event yang konteksnya seperti jazz. Kalau bicara market industrinya, kalau nggak ada talent, nggak ada musisi nasional, nggak ada apa-apanya. Memang maksudnya orang-orang Aceh nggak ada apa-apanya tuh, maksudnya orang Aceh nggak akan Karena hadir. gini, aku kan bicara jazz. Iya. Jazz ini kan Dia eksklusif katakanlah begitu. jazz ini kan dunia punya gitu. Iya. Kalau Aceh milik kita gitu. Bagaimana menempatkan jazz dalam konteks tradisi, bagaimana masukkan tradisi ke dalam Jazz itu. wilayah jazz gitu. Nah, aku nggak sebutkan itu pure jazz ya. Iya. Sampai orang beberapa kawan-kawan marah, nggak ada urusan gue bilang. Iya, artinya memang kita buat apa yang kita bisa. Daripada klaim repeng ngapa-ngapain gue bilang. Ya, lebih bagus aku nyinyir buat sesuatu gitu. Iya. Nah, cuman karena aku juga nggak sanggup terobos anggaran, membawa musisi nasional ke Aceh, pasarnya lemah. Makanya aku cari dukungan dari luar juga hanya sebatas publikasi. Publikasi aja yang bisa kita usahakan. Kayak Metro kan, aku jalin ya kan, dapat. Tapi kan berapa lah? Kan Metro berhasil dua kali Dua jazz kali kan. itu datang dia kemari. Dia Metro sini, tapi jadi paket khusus dia. Paket khusus. Karena deal-dealan aku dengan Metro itu, kalau bayar kan bisa sampai 300 juta. Iya. Artinya Lebih mahal bayar itu ketimbang event ya. bayar kan? event. Budget event. Event PL, potong pajak, teto-teto, Fafon ya kan. Oke. Tinggal pelapon. Berarti kalau dari selepas 2019 tadi udah nggak terlalu megang event lagi, atau mungkin yang tadi Bukan nggak terlalu, nggak ada lagi. udah memang yang tadi kita bilang lah Bang ya. Nah, Jadi kita nggak tuh harus patuh sama siapa macam-macam lagi. lah kan, ya corona itu segala macam kan. Iya. Berarti tapi apa namanya, setelah 2019 itu kita masih punya beberapa event di Aceh. Mungkin kayak tahun ini ketika di launching kalender event of Aceh itu kan gila-gilaan maksudnya gitu. Karena brand event aku kan dua-dua masuk dalam kalender itu. Tapi Kanduri seni kan. itu masih. Masuk. Masuk. Tapi ketika 2022 2020 itu kan alasannya kan dicoret semua. Aha. Karena setahu aku, Disbudpar Aceh penyumbang terbesar untuk penanganan corona di Aceh waktu itu. Waktu awal-awal Hampir 7 Covid. miliar kalau nggak salah aku ya. Iya. Mudah-mudahan salah. Udah salah. Lebih banyak lagi atau lebih dikit lagi? Kan kasihan juga orang tuh kalau banyak kali kan. Jatah kita. Jatah kita soalnya. Jatah kita? Kan Oke, kurang oke. ajar tuh. Apa urusan sama corona, uang kebudayaan. Tapi jangan salah, dulu kami waktu zaman 2013 lah. 2013 kami pernah mendorong Kadis waktu itu. Aha. Jadi kami namanya tim 9 atau tim 10 kami namain gitulah. Ya, tim 9 atau Jadi tim 10. garang di warung, lembek di depan Kadis. Gitu. Tim 9 ataupun tim 10? Nah, aku udah lupa entah 9 orang atau 10 orang. Iya, iya. Salah satu yang kami desak waktu itu aku ambil surat teken nih bang, aku bilang gitu. Apa? Salah satu bunyi tekenannya, pecat beberapa orang, termasuk Pak Tohong Budaya. Oke. Pecat nih orang, nggak beres nih, aku bilang nih. Aha. Dipecat lah. ya Dipecat? kan? Tembus rekomendasi itu? Bukan, karena dia takut sama kami. Dah, habis itu salah satu yang kami desak dia, semua fasilitas yang bisa digunakan untuk kesenian, kalau komunitas pakai, seniman pakai, nggak boleh minta bayaran. Aha. Terjadi? Terjadi, cuman aku kan capek jadi reman Jadi backing, terus, jadi backing. preman terus. Entah kan pernah jadi kubengnya, aku nggak tahu juga lah. Iya. Bang ini, aduh aku telepon Kadis, huy ya gitu kan. Karena nggak boleh ramah kita ngomong sama Kadis. Memang harus begitu. Harus gitu, huy. Kok ini loh, ya. Nanti aku urus, apa nama acaranya gitu kan. Ya. Gratis kan. Memang desakannya itu. Nah hari ini kan karena nggak ada yang hoi-hoi lagi. nggak ada yang hoi lagi kan. Jadi Entah udah- karena udah sedikit ngalir ya kan, udah kepatuhannya melembut ya kan. Akhirnya bayar semua kan. Bayar lagi sekarang berarti Bayar Bang? lagi. Oke. Kayaknya Abang perlu mendidik beberapa orang untuk melanjutkan hoi-hoi itu loh Bang. Oh nggak mau aku. Enggak, maksudnya biar ada yang ada apa Bukan, istilahnya? karena itu nggak perlu guru ya. Nggak perlu guru. Nah, karena ini bukan karya. Jadi nggak perlu guru. Jadi kalau emang mau hoi-hoi aja terus belajar aja menjadi Yakuza Aceh katakanlah gitu. Tapi ya harus yakin dan harus siap karena ketika kita berani woy, Ada konsekuensi juga. konsekuensinya apa? Kita sedikit dapat jatah. Itu pasti itu. Aku udah rasain bertahun-tahun. Kalau kita berani. Kalau dulu Aha. ada 10 seniman di blacklist, aku alhamdulillah 4 tahun di ranking ketiga.
Ada blacklist Oh, ada. juga bang. Itu gimana ceritanya? Maksudnya kok Kebanyakan woi. orang di blacklist sih, maksudnya gitu? Ya. Gara-gara Alhamdulillah 3 tahun aku ranking 3. ranking 3. Ranking 1 2 aku boleh sebutin. Itu masih preman, Pak. Enggak, pertanyaannya kok bisa bocor? Ya gitulah. Kok bisa bocor bang? Bocornya ketika zaman kawanku Kadis. Oke. Dibongkar lah. Ini nama kamu blacklist nih katanya gitu. Aku nggak lihat, kawanku yang lihat. Wah, wih alhamdulillah. Tujuannya ternyata ada positifnya ketika kita Hoi tadi. Hoi. Mohon maaf aku bilang, aku pernah masukkan program anak-anak nih, aku nggak boleh sebutin juga. Mudah-mudahan dia ingat lah jasa tuh kan. Tapi nggak usah sebutin aku hebat itu. 60 juta waktu itu. Kau datang jumpain ini ada program tuh kau ambil. Itulah kira-kira. Bargainingnya itu bukan hebat, bukan bagus, tapi Hoi. batat aja, hoi aja. Hoi. Tapi kayak emang kalau di Aceh kayaknya sekarang masih perlu sistem hoi. Maksudnya gini bang, kalau di rumah sakit mungkin gitu juga bang. Artinya kalau mungkin kalau nggak kita hoi ya udah. Kalau kita ke rumah sakit di IGD ya Memang nggak di open. Kalau kita hoi becut. Jadi misalnya kalau dulu kan ada kita kalau mau pakai gedung bayar dulu ke pelayanan satu pintu. Satu tuh. pintu, Nah, ya. Apa aku juga nggak pernah pergi. Aku bilang ini acara komunitas. Kalau kami bayar nggak jadi acara rugi 3 juta aku bilang. Teken dulu kami pakai tuh gedung, gue bilang. Nggak mau, aku stop mobilnya. Turun kau, gue bilang. Batang muda, turun, gue bilang. Boleh pakai enggak? Enggak, ini. Dia pakai mah, dia pakai jauh. Pulang. Ini boleh pakai. Ya. Emang harus itu caranya. Harus gitu bang. Dan abang menyarankan hari ini masih pakai hoi-hoi Oh, itu nggak usah lagi lah. Nggak mau lagi aku. Karena memang Karena pemimpin kita mungkin udah agak berubah. bukan, lembu aja dicambung nggak lari apalagi. Gimana lagi? Filosofi lembu dicambung nggak lari gimana lagi? Berarti Memang zamannya zaman Molotov sekarang, Pak. Molotov. Oke, berarti Cambung sama empan lagi. Beda lah kalau dulu mungkin lidah. Woi. sekarang? Sekarang Molotov. Tapi mudah-mudahan berarti memang nggak akan ada secercah harapan nih. Kalau aku yakin ada. Tetap akan ada ada. harapan bahwa kita akan lebih baik tetap ada. Tapi Ya masuk bilang daya tahan tuh. oke. Kalau konsep berkesan dari dulu seberapa besar daya tahan kita sanggup. Seleksi alam lah, Pak. Artinya kalau memang makin kuat, makin lama kamu sanggup bertahan akan jadi. Cuma Daya baru tahan, kalau bahasa aku daya tahan. daya tahan lah. Daya tahan kita berkesenian gitu. Harus punya. Artinya kalau kita mau bicara apa yang kita dapat kan, berapa banyak eksis kita sanggup bangun dengan yang lain, berbenturan dengan daya tahan itu, nggak ada hebatnya kita. Nggak ada yang luar biasanya Jangan kita. luar biasa. Tapi kita sedikit merasa lebih terhormat. Kalau gitu yang kurasain. Iya. Jadi aku nggak bisa dijengkalin sama siapapun, alhamdulillah. Kan Nggak ada. apa Alhamdulillah istilahnya? nggak ada yang bisa jengkalin aku selevel Kadis pun nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, jadi begitu. Kalau soal kesehatan sekarang aman, Bang? Semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah ada beberapa nikmat yang dicabut sama Allah ya kan. Udah mulai dicabut nih. Enggak, aku pikir tuh memang harus dicabut. Kalau enggak kan enggak sujud Nggak akan kita. cooling down, nggak akan cooling down. sujud kita. Jadi begitu dicabut kan, kan batat terus kan, Batak terus. begadang terus. Jarang pulang ya kan, kalau udah keluar ngopi kan. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Berarti udah sekarang kegiatannya nih apa nih, Bang, sekarang? Sekarang nunggu callingan aja. Nunggu callingan. Siapa yang calling ya kan? Dan alhamdulillah akan ada secercah harapan lah. Mudah-mudahan gitu lah ya. Harus Tetap yakin akan lah. ada yang harus yakin. harus yakin. Yakin Di kepada tahun ini pasti ada. pasti ada. Dan kalau kondisi event-event juga kayaknya di Aceh udah agak mulai ada lah nih, Bang. Tensinya udah agak mulai Kalau gairah kan udah pasti kan, karena corona udah mulai lari kan. Udah mulai Cuma kita lari nih. takut dengan hepatitis S nih kan, yang kejam nih kan. Baru lagi ya. ada yang baru Hepatitis lagi. siluman nih kan, yang bahaya nih kan. Mudah-mudahan jangan masuk lah ke Aceh kan. Oke, mudah-mudahan nggak ada. Nah, cukup punya kayak buduk di lembu itu aja lah, lain nggak usah masuk lagi. Ya masuk lagi. Karena capek kita. Capek bikin. emang urus-urus itu. Oke, Bang, berarti ada keresahan-keresahan selama ini, Bang? Maksudnya nyupul yang ada ataupun gini. Nah, kami pernah berpikir Aceh asik, Aceh nggak asik, Bang. Artinya begini, ada orang-orang yang memang ketika melihat Aceh itu asik. Ada orang-orang yang ketika melihat Aceh memang hanya jelah sepe gitu, nggak asik. Kalau menurut Bang Jamal nih, Bang, Aceh asik atau nggak asik sih, Bang? Asik lah. Asik. Aku ke Jakarta itu kan, kalau zamanku ke Jakarta kan ada istilah budaya anjing ya. Budaya anjing. Budaya anjing. Apa tuh? Ya artinya anjing kencing di sembarangan tuh nggak ada masalah gitu. Oke. Jadi budaya itu
bahasa kami pinggir jalan. Aha. Nah, kalau disuruh pilih, aku pilih suka hidup Jakarta dalam konteks mencari nafkah lewat kesenian, mencari peluang-peluang kesenian. Tapi kalau ditanya asik di Aceh, jelas asik Aceh lah. Tapi kalau mau bicara ke depannya bagaimana, kembali ke daya tahan tadi. Ke daya tahan. Berapa besar daya tahan itu sanggup kita jaga kan? Karena kalau bicara kesenian sendiri, aku kan bergaul dengan beberapa komunitas di daerah. Mereka simpel aja sebenarnya. Iya. Nggak ada mikir macam-macam mereka tuh. Kalau di komunitas Rapai kan lebih banyak. Abang relasi aku berinteraksi. ketimbang yang komunitas lain. Mereka cuma pingin mereka direspon aja gitu. Sama pemerintah atau sama masyarakat? Beda dengan konsep kita mencari peluang berkesenian di kota sama mereka gitu. Jadi kalau mau dibilang yang jaga budaya, jaga kesenian, Ya memang yang di jelas mereka sana. gitu. Nah kalau ada di kota orang ngomong gitu, bantu aku sebutin nama orangnya, komunitas aku cium tangannya gitu. Yang memang berkesenian memang untuk Bohong, nggak akan ada itu. Jadi artinya kesenian memang pilihan mereka untuk menjaga banyak hal gitu. Anak-anak muda bisa diselamatkan, orang jualan bisa dapat faedah, Iya. ibu-ibu bisa hilang stres sedikit, Hilang stres pulang sedikit. tuh mecah, belang, kan gitu. Artinya memang Bukan itu cari makan mereka gitu, tapi mereka itu minta budaya berarti Bang. direspon Dan aja, itulah gitu. budayanya. Kalau kita kan enggak kan, Iya, kalau kita kayaknya udah menjadi profesi mungkin Bang. mohon maaf nggak ada uang, nggak adil, nggak jadi kan barang tuh kan, kan Ah. gitu sekarang kan, simpel kali. Berapa? Berapa kalau Cocok emang nih, deal? bayarnya lama enggak? Kalau masih gini, mah berat sedikit dah, gitu-gitu. Jadi asik tetap asik dia. Asik Itu tetap kan asik. bagian dari keasikan ya. Iya, Kan? iya. Dizalimi pun asik kita. Perasaan masing-masing lah. Dizalimi pun asik kita kan. Ditipu, difitnah macam-macam kan. Digoblokin asik aja. Kenapa? Masih dalam konteks kesenian ya. Karena kesenian ini memang sebuah keasikan. Dan hari ini Bang Jamal juga menerima ketika orang mengenal Abang sebagai seniman. Dan akan bertahan sampai titik penghabisan, katakanlah gitu. Aku terus terang ada terpikir mau cari makan lewat lain kan. Iya. Cerita tadi. Kayaknya emang Harus ada aku lebih punya mental berkelahi dengan kesenian ketimbang berkelahi sama megang proyek fisik gitu kira-kira. Nggak cukup mental aku berdagang gitu. Begitu aku jualan nggak laku, baling. Balik. Oh, maaf. Ini nggak jelas nih. Baru gue oke ya kan. Tapi kalau berkesenian nggak apa-apa. Aku masih bisa tidur enak kan. Karena berarti ada kebahagiaan batin yang Nah, itu memang dia. yang memang tidak hanya soal duit gitu Bang ya. Kalau duit aku dapat uang dari berkesenian. Aku bisa bangun rumah, ya kan? Bisa sekolahkan anak. Nggak ada uang lain, uang kesenian. Memang kesenian dan artinya bisa survive dari situ. Ah. Gak mungkin ku jual sabu. Karena kalau aku jual sabu nggak mungkin sekaya ini aku. Pasti lebih kaya lagi. Jelas lah. Iya. Lamborghini kan. Lamborghini. Oke, berarti Bang Jamal sekali lagi Bang Ojeng, terima kasih telah berbagi Bang. Mudah-mudahan Sama-sama. semuanya ya bisa menjadi sesuatu lah. Dokumentasi kita bersama lah gitu Bang. Alright. Terima kasih sekali lagi telah berhadir di Kram Krum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.